Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nawati Ahmad. Saya Ditri Ananda Putri Mokodompit. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi kami, yaitu pengertian globalisasi. Di sini kami membagi menjadi 4 materi, yaitu hakikat pendekatan global, mitos pasar bebas, globalisasi, masalah-masalah lintas negara, serta wawasan dan sikap. Yang pertama yaitu hakikat pendekatan global. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Globalisasi menyentuh seluruh aspek penting kehidupan. Globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi, di mana untuk kepentingan kehidupan. Globalisasi sendiri merupakan sebuah istilah yang muncul sekitar 20 tahun yang lalu dan mulai begitu populer sebagai ideologi baru sekitar 5 atau 10 tahun terakhir. Sebagai istilah, globalisasi begitu mudah diterima atau dikenal dalam masyarakat seluruh dunia. Wacana globalisasi sebagai sebuah proses ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga ia mampu mengubah dunia secara mendasar. Nah, di sini hakikat pendekatan globalisasi yaitu ada 3. Yang pertama, apa itu globalisasi? Yang pertama, globalisasi adalah fenomena bahwa dunia seolah-olah menjadi lebih kecil atau mengkerut dari biasanya. Batas antara negara seolah-olah seperti tidak ada lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana globalisasi itu terjadi? Di sini ada 3. Yang pertama, kemajuan teknologi atau sering disebut dengan sebagai revolusi informasi. Yang kedua, permintaan pasar dunia. Dan yang ketiga, logika kapitalisme. Kemudian yang ketiga yaitu faktor-faktor globalisasi. Nah, aktor-aktor globalisasi itu yaitu yang pertama TNC, Transnational Corporation, yakni perusahaan multinasional yang besar yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan oleh TNC tersebut membentuk suatu hewan perserikatan perdagangan global yang saat ini kita kenal dengan WTO yang menjadi aktor kedua. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya. Itu dengan itu. Oke, selanjutnya neoliberalisme dan mitos pasar bebas. Paham neoliberalisme secara prinsipil berbeda dengan paham liberalisme yang lama. Hanya karena waktu, konteks pemunculannya kembali serta skala dan strateginya yang berbeda sudah tentu jawabannya berlainan. Dengan demikian, neoliberalisme merupakan kembalinya paham liberalisme lama di era yang baru. Selanjutnya, globalisasi. Globalisasi ialah fenomena bahwa dunia ini seolah-olah menjadi lebih kecil, mengkerut dan dari biasanya. Batas antara negara seolah-olah seperti tidak ada lagi. Jarak antara negara-negara menjadi semakin pendek. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Liska Hentu. Nama saya Nurliska Hentu dari kelas B Ilmu Hukum Kemasyarakatan dengan NIM 221422036. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan penjelasan materi tentang masalah lintas negara dengan diantara kesamaan-kesamaan yang ada pada bangsa-bangsa. Terdapat masalah-masalah yang sama dengan upaya-upaya pemecahannya. Kalau suatu masalah yang sama dihadapi oleh beberapa bangsa dalam satu wilayah regional, negara-negara anggota ASEAN dalam tahun 70-an dan 80-an dalam kaitan realitas wajib belajar, memikirkan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang hampir sama. Berikutnya adalah wawasan dan sikap beberapa aspek utama yang telah disebut di muka bumi seperti pendidikan internasional, interdependensi, arus utama lain, globalisasi dan masalah-masalah lintas bangsa. Merupakan wawasan dan sikap dalam melihat dunia dewasa ini. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.